Halo, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Ivana. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana memberikan pelayanan pendidikan yang maksimal dalam masa COVID-19 ini. Bersama dengan saya hadir seorang narasumber. Beliau adalah Prinsipal Secondary di Stella Maris BSD. Selamat siang, Ibu Anastasia Uning Widyastuti. Apa kabarnya? Selamat siang Ivana, terima kasih dan luar biasa baik. Dan selamat siang Stella Marian yang terkasih dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan Ibu, semua dalam kondisi baik ya. Ibu, gimana nih Bu, suasana atau kondisi pembelajaran jarak jauh di Stella Maris BSD? Baik Ivana, sampai sejauh ini berjalan dengan baik. Ini berkat keselarasan antara guru, murid dan juga orang tua. Sehingga pelaksanaannya sampai saat ini tidak terkendala yang cukup berarti. Oke, berarti ada kerjasama yang baik ya Bu ya? Ya. Kalau dalam bentuk pelayanannya sendiri gimana nih Bu, khususnya untuk di secondary BSD? Baik, sebagai leader untuk mengambil sikap atau kebijakan pasti kami mengikuti arahan dari yayasan dan juga dinas pendidikan. Dan kalau boleh dibagi ada 2 tahap sebetulnya. Yang pertama awal-awal melakukan pembelajaran jarak jauh adalah siswa sudah study at home di minggu pertama, di mana guru-guru masih melakukan pelayanan pengajaran dari sekolah. Dan apa yang harus dilakukan, kami memberikan arahan kepada orang tua, arahan kepada siswa, arahan kepada guru, hal-hal apa saja yang harus diikuti, yang harus disiapkan, dan itu semua terkomunikasikan dengan baik kepada orang tua. Kami membuat aturan baik untuk guru maupun untuk anak-anak. Pada minggu berikutnya setelah seminggu berjalan, guru melakukan kegiatan pembelajaran dari rumah atau teach from home. Jadi sebelum mereka mengikuti atau menjalankan tugasnya, kami memberikan bekal-bekal kepada guru-guru. Jadi apa saja yang harus dia miliki, termasuk guru-guru harus upgrade skill pembelajaran jarak jauh. Selain itu kami juga memberikan arahan kepada guru-guru hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Dan memastikan bahwa jaringan di rumah ataupun sinyal di rumah itu bisa dipastikan baik gitu Ivana. Oke, berarti tadi kerjasama yang baik, kemudian juga ada persiapan yang baik juga ya Bu ya? Iya. Kalau ada nggak sih Bu keselarasan, bagaimana cara membuat keselarasan antara leader, guru, orang tua maupun anak didik? Baik Ivana. Tentu kami membuat kebijakan yang harus clear sehingga proses pembelajaran ini tersampaikan dengan baik dan penerima juga bisa mengikuti apa yang diberikan oleh guru dengan baik. Yang pertama memang setiap pagi kami mengadakan briefing lewat meeting Zoom. Jadi semua guru karyawan kami arahkan kegiatan hari itu apa saja. Lalu setelah ada briefing 15 menit berikutnya adalah perwalian dari wali kelas kepada anak-anak lewat Google Zoom juga. Mereka menyampaikan apa saja yang harus disiapkan hari itu, lalu presensi kehadiran dan juga memulai dengan lagu Indonesia Raya, Mars Stella Maris dan juga doa bersama. Setelah itu baru anak-anak masuk ke kelas masing-masing. Dan wali kelas juga siap menerima informasi dari guru-guru mata pelajaran yang harus disampaikan kepada orang tua. Nah, selain itu di dalam setiap kelas guru mata pelajaran juga disupervisi oleh para wakil kepala sekolah. Di situ juga hadir guru BP sehingga pelaksanaannya ini dipastikan berjalan dengan baik. Kalaupun ada kendala, cepat mendapatkan solusinya. Dan di sore hari kami selalu ada evaluasi kegiatan hari itu di sore hari sebelum kami menutup kelas itu. Jadi di situ kita bahas hal-hal apa saja yang terjadi saat hari itu, kendalanya, solusinya apa, sehingga pada saat teman-teman mendapatkan kendala, sharing dari teman yang sudah mendapatkan solusi itu dijadikan pijakan untuk mendapatkan solusi yang terbaik di hari berikutnya. Begitu Ivana. Nah tadi Ibu sempat bilang ada kendala.
Kalau boleh tahu apa sih kendala yang dihadapi dalam pembelajaran jarak jauh ini, Bu? Ya, pasti ada kendala, Ivana. Jadi biasanya di dalam evaluasi setiap hari itu kendalanya adalah jaringan. Satu jaringan, sinyal, lalu juga aplikasi yang kami pakai. Karena kami sekali belajar itu ada 2 aplikasi yang dipakai. Jadi aplikasi untuk interaktif itu kami selama ini pakai Zoom. Lalu untuk pembelajaran di kelas itu untuk mengirim data, mengupload hasil pekerjaan anak itu lewat Edmodo. Jadi kadang itu yang menjadi kendala bagi kami. Tetapi kendala itu pun masih bisa kami carikan solusinya. Kalau orang tua kendalanya sama, cuma tambahannya notification kegiatan anak kadang terlambat untuk sampai karena jaringannya juga. Gitu Ivana. Kalau solusinya sendiri, Bu? Baik, untuk solusinya pasti kami kan dari kegiatan evaluasi kami tanya kepada guru-guru solusinya apa gitu. Jadi yang pertama kalau dari pihak kami sekolah memberikan solusi kepada guru-guru, kami mensubsidi untuk kuotanya. Jadi kami pastikan kuota guru-guru tidak kehabisan, jadi tetap ada sehingga untuk jaringan bisa diatasi dengan baik. Kalaupun memang di rumah sinyalnya yang dipakai tidak baik, maka harus berkeliling dia sampai mendapatkan mana sinyal yang paling kuat. Sedangkan kalau untuk orang tua dan untuk keperluan anak sendiri, kami menyampaikan untuk support internet yang kuotanya bisa dijamin mengikuti dengan aplikasi yang kami pakai. Gitu. Itu Ivana. Berarti sudah ditemukan solusinya ya, Bu. Jadi bukan kendala lagi ya. Iya, kami cari solusi setiap hari Ivana. Oke. Nah, Bu, bagaimana nih usaha sekolah untuk meyakinkan para orang tua murid maupun anak didik supaya tujuan pembelajaran ini dapat tersampaikan dengan baik? Baik. Bapak Ibu yang terkasih, kami di Stella Maris merangkum kurikulum yang kami berikan itu dengan penjadwalan khusus. Jadi kalau pembelajaran biasa 1 hari ada 10 jam belajar, selama masa pandemi dan pembelajaran jarak jauh kami memastikan hanya 3 mata pelajaran. Kalau untuk yang upper secondary atau SMA itu sampai 4 mata pelajaran. Jadi terbatas hanya itu, nggak boleh lebih. Selain itu juga untuk penugasan, teman-teman guru kami ingatkan untuk tidak keluar dari jam yang mereka butuhkan. Jadi tugas selesai pada saat jam ada. Tapi kalaupun misalnya ada tugas yang tidak terstruktur, yang harus diselesaikan di luar jam pelajaran, mereka bisa menyelesaikan setelah jadwal pelajaran berakhir. Lalu juga selain penugasan, kami juga memastikan dalam setiap pembelajaran harus ada interaktif dengan anak. Jadi satu, kita berikan aplikasi yang tidak perlu interaktif dan yang guru-guru memantau online. Lalu juga pada saat pengumpulan tugas ada pertanyaan, ada yang perlu dibahas, kami menggunakan interaktif langsung dengan anak-anak. Dan kalau ada masalah langsung disampaikan kepada wali kelas sehingga wali kelas bisa menyampaikan kepada orang tua. Sehingga orang tua menyampaikan juga kepada anak. Jadi untuk anak-anak yang bermasalah pun entah susah bangun, entah gangguan jaringan, itu kalau terkomunikasi dengan baik, solusinya juga bisa kami atasi dengan cepat. Selain itu juga kami ada supervisi langsung setiap ada pembelajaran. Jadi setiap pembelajaran berlangsung, selain guru yang memberikan mata pelajaran, kami juga menghadirkan guru lain yang mendampingi. Jadi memantau apakah anak-anak semua mendapatkan soal atau materi dengan baik atau tidak. Lalu bagaimana dengan penyampaian materinya, apakah itu sudah tersampaikan dengan baik atau belum. Itu Ivana yang bisa kami berikan. Berarti memang sudah di set ya Bu ya. Lalu hal-hal apa aja nih Bu yang didapat dari masa ini? Banyak sekali hal positif yang didapat. Jadi kalau sebelumnya kami punya program di mana guru-guru bisa menggunakan fitur-fitur Google seperti Google Drive, Google Classroom, lalu bagaimana memanage Google Calendar, lalu bagaimana memberikan pembelajaran online. Ternyata dengan pandemi ini mereka karena memang kebutuhan ya, sehingga mau upgrade atau skill yang
guru dapatkan itu lebih cepat. Karena tuntutan yang harus mereka berikan kepada anak sehingga mereka belajarnya cepat. Mereka bisa menyesuaikan mengikuti kebutuhan-kebutuhan yang harus diberikan kepada anak. Bagaimana mereka mendapatkan pembelajaran jarak jauh dengan clear, dengan jelas gitu. Dan itu pun kami juga begini Ivana. Kami mengadakan survei kepada orang tua, apakah proses pembelajaran ini berjalan baik atau tidak, lalu apa masalahnya, masukannya seperti apa. Dan ini pun diberikan seminggu 2 kali, awal sama akhir. Dan hasilnya 90% orang tua menyampaikan kepuasan pelayanannya dan juga memberikan apresiasi kepada Stella Maris, kepada guru-guru yang memberikan pembelajaran ini dengan baik. Gitu. Selain itu hal positif lainnya adalah pendidikan karakter yang kami berikan selama ini di sekolah ternyata dengan pembelajaran jarak jauh tetap bisa juga kami berikan. Jadi bagaimana kedisiplinan anak, kemandirian anak, terutama kreativitas. Pada saat ini kreativitas anak muncul. Ada anak atau siswa yang setiap hari kalau di sekolah itu ngomong aja susah, ditanya diem hanya ya tunduk, tapi begitu pembelajaran di rumah dia bisa memproduksi video, dia ngomong berita gitu. Dan banyak juga yang menghasilkan produk yang luar biasa dan kami kaget ternyata bisa ya gitu. Lalu juga komunikasi yang terbangun dengan orang tua lebih baik, lebih intensif, lebih harmoni, dan ini juga bisa kelihatan dari hasil survei kami. Jadi hasil survei kami memang kami berikan dan orang tua antusias karena kami memberikan lewat grup wali kelas. Jadi kami blast lewat grup wali kelas dan wali kelas komunikasi langsung dengan orang tua dan orang tua memberikan feedback. Dan feedbacknya itu luar biasa dan itu menjadikan penghargaan atau reward bagi guru-guru kami. Oke, berarti sebenarnya banyak hal positif yang bisa didapat ya Bu ya dari. Kalau dari Bu Uning sendiri, ada saran-saran nggak sih yang bisa diberikan dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh ini? Baik Ivana, Bapak Ibu, orang tua di rumah ataupun anak-anak, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan supaya memang dalam menghadapi wabah ini kita tetap survive. Yang pertama memang kita sesering-sering mungkin sharing kebaikan kepada sesama kita, memberikan motivasi yang terbaik untuk sesama kita, dari yang terdekat, dari teman kita maupun siapapun yang bisa kita hubungi. Lalu yang kedua, kita selalu mengikuti arahan dari pemerintah maupun arahan dari sekolah. Arahan dari pemerintah untuk kehidupan kita bersosialisasi supaya memang penyebaran ini bisa berhenti. Lalu kalau arahan dari sekolah supaya memang proses pembelajaran ini berlangsung dengan baik. Sehingga nanti target pembelajaran selesai sampai semester 2 dengan baik juga. Lalu juga kita menjaga kesehatan diri kita. Jadi kebersihan diri, kesehatan, vitamin, makanan yang sehat itu selalu kita lakukan untuk diri kita masing-masing. Dan yang terakhir tentu tidak lepas dari doa. Kita bertekun doa, selalu mohon berkat, selalu mengucapkan syukur karena kita selalu diberi kebaikan-kebaikan setiap hari. Itu Ivana yang boleh saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah. Oke, berarti lebih kepada tetap berdoa dan berusaha untuk memberikan yang terbaik ya Bu ya. Oke, itu tadi perbincangan kita hari ini mengenai bagaimana cara memberikan pelayanan yang maksimal selama masa COVID-19 ini. Nantikan terus perbincangan kita berikutnya dengan narasumber yang lain. Terima kasih. Salam Stella Marian.